Semoga dengan wasilah surat Fatihah dapat memperlancar kajian pada malam hari ini. Selanjutnya kepada beliau Al-Ustaz Dr. Haji Sofiullah Muzamil MAK, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'al anbiya wa ala alihi wa sahbihi salih. Khususan ila mu'allif hadzal kitab al-'allamah al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Khususan ila Muhammad Hujjatul Islam insyaallah. Imam Al-Ghazali. Nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumih. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi darin amin ya rabbal alamin. Fadilatut ta'lim ay hadzal bab fi bayan fadilatit ta'lim, keutamaan belajar. Ammal ayatu faqauluhu ta'ala, ammal ayatu anapun piro-piro ayat yang berbicara tentang keutamaan belajar. Kalau kemarin kita bicara tentang keutamaan ilmu, maka sekarang keutamaannya belajar. Iku faqauluhu ta'ala, maka firmannya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini surat At-Taubah ayat 122. Falaula nafara, hendaknya sebagian golongan min kulli firqatin, dari segolongan yang kecil, minhum saking nafar, ta'ifah ada sekelompok, liyatafaqahu yang mempelajari, mendalami ilmu agama fiddin, liyatafaqahu untuk mendalami fiddin dalam pengetahuan agama. Surat At-Taubah ini sababun nuzulnya berangkat sebenarnya ayat perang, ya. Ayat perang suatu ketika, ini jawaban dari Allah. Karena kaum musyrik munafik itu menyebarkan hoak. Jadi hoak itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan buzzernya itu karangan munafik. Bukan musyrik tapi munafik. Makanya munafik itu ya enggak jelas, dil wajhain, ya kan? Mempunyai dua wajah. Dalam bahasa politik apa? Punya dua kaki. Kono yo kene yo, kanan kiri oke, itu ya. Nah, itu dalam bahasa politik. Kalau dalam bahasa agama, dzil wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Cirinya apa? Cirinya orang kalau punya dua wajah itu mesti membawa nama orang lain. Jadi semangatnya apa? Kalau ngomong sama orang itu mesti ditampilkan semangat untuk membahas orang yang tidak disuka. Kalau ada orang begitu itu udah ciri. Budi tidak suka sama Irwan misalnya. Saya tahu Budi tidak suka sama Irwan, Irwan tidak suka sama Budi. Maka ketika saya ketemu Budi, maka yang temanya saya bahas Irwan. Mesti menarik kan? Mesti nyangkel, mesti nyaut. Mesti semangat karena membahas orang yang tidak disuka. Disitulah bumbu-bumbunya masuk. Digalilah informasi. Ketemu dengan Irwan, ya bahaslah tentang Budi. Itu ciri. Makanya orang jujur itu, orang baik itu ketika berbicara tidak pernah menyebut nama orang. Itu berarti ciri orang baik. Kok bapak ibu, bapak ketemu sesama bapak ngobrol enggak nyebut nama orang, berarti orang api. Bisa enggak ngomong? Mungkin 5 menit bisa. Nah, menit ke-6 itu. Biasanya menit ke-6, ke-7 saya enggak nyebut ibu-ibu ya. Jadi kalau
Ciri orang baik yaitu, ciri orang tidak baik munafik sebaliknya. Mulai dari pertama sudah saya ketemu Irwan. Wah gitu ya. Salam pembukanya sudah saya ketemu orang, sudah menyebut orang. Jadi bisa menjadikan ya Bapak Ibu kalau ngobrol dengan orang baru. Kok sudah nyebut nama orang, nah itu harus kita hati-hati. Kenapa sih harus menyebut orang? Harus merinci sifat orang. Karena tetap berlaku kaidah sesama biskota dilarang menyalip kan gitu ya, atau bahasa agamanya la ya'riful wali illa wali. Hanya orang tidak baik yang tahu kalau orang itu tidak baik. Hanya orang sombong yang tahu kalau orang lain itu sombong. Kalau orang baik itu kacamatanya selalu husnudzon pada siapapun. Kok saya melihat orang lain itu sifat jeleknya, ya berarti bisa jadi sifat jelek yang saya lihat tuh lebih besar saya dibanding orang yang saya lihat. Itu ya kita muhasabah. Kok yang saya lihat dari orang tuh selalu sisi negatifnya. Berarti kacamata kita memang negatif. Kenapa? Ya berarti sifat kita ini yang jelek. Itu jadikan sebagai mirror, sebagai kaca yang memantul pada kita. Kita syukurlah Allah masih membuka nurani kita untuk melihat itu. Wah, ketemu orang mesti kok sombong sih orang. Ketemu orang kok bakhil, misalnya. Kok sisi itunya yang kita lihat, kok tidak yang baiknya saja. Apa sih manfaatnya melihat sisi negatif dari orang itu? Selain menimbulkan antipati, kebencian dan lain sebagainya, apa untungnya bagi kita? Ya. Jadi kita melihat orang lain selalu positif sajalah. Kalau dia jelek, urusan dia dengan Allah. Karena orang jelek itu pasti tidak nyaman hidupnya. Dia sudah tersiksa dengan sifat jeleknya. Gak ada orang jelek itu enak hidupnya. Gak ada. Pembohong dia akan tersiksa untuk menjaga kebohongannya. Ya kan? Orang munafik akan tersiksa kalau tahuan dia. Jadi gak enak. Makanya saya selalu diwanti-wanti oleh banyak guru saya. Jujur itu menenangkan. Sudahlah, kalau kamu ingin hidup mutmainnah, jujur. Gak ada beban orang jujur itu. Kalau orang tidak jujur itu banyak bebannya. Takut ketahuan. Nah itu sudah siksaan. Inna adzabi lasyadid. Nah itu. Makanya kita diminta bersikap yang apa adanya. Jujur. Orang jujur itu pemberani loh. Sifat pemberani itu hanya dimiliki orang jujur. Dia teguh dengan prinsipnya. Ini benar kok. Saya katakan apa yang saya katakan benar. Kalau penakut nggak mungkin jujur. Jujur hanya dimiliki oleh orang yang pemberani. Kalau Anda jujur, Anda berarti pemberani yang sebenarnya. Menjaga integritas bahasanya itu kan. Itu orang hebat itu. Ya. Kalau masih melintah-melintih, berarti yang penakut dia. Wah nanti kalau saya katakan yang jujur, saya kena. Itu berarti kan dia tidak yakin dengan nilai kebenaran yang dia yakin itu sebagai kejujuran itu. Nah ayat ini lahir sababun nuzulnya karena sewaktu perang ada beberapa sahabat yang tidak ikut berangkat perang. Sahabat itu masih ta'lim, mengajar pada sahabat atau anak-anak sahabat yang masih kecil, masih tidak ikut perang. Maka dimunculkanlah isu oleh para buzzer, para munafik ini. Biar sampai kepada telinga Rasulullah. Kalau ternyata orang Islam, orang Muslim itu banyak sahabat-sahabat yang tidak setia dengan perintah jihad fisabilillah. Wah, dimunculkan fitnah itu kan. Kenapa? Kebenaran sekarang ini itu sepertinya sama dengan yang dulu. Sehingga dikatakan kalau kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang berdasarkan fakta. Ya, tapi sekarang sudah berubah. Kebenaran itu bukan berdasarkan fakta. Tapi berdasarkan kebohongan dan persepsi yang diulang-ulang. Sehingga menjadi kebenaran. Ini kan sudah luar biasa ini. Apalagi soal pilpres itu Masya Allah. Apa yang tidak dibelajeti? Ya, kita diajak untuk memfitnah ini dan sebagainya. Yang semula kita tidak percaya, tapi terus menerus di medsos. Akhirnya kita percaya. Oh iya ya, berarti dia itu memang pemimpin gak benar.
Padahal itu berdasarkan persepsi. Atas dasar ketidaksenangannya. Dibuatlah fitnah. Dan diulang-ulang. Akhirnya menjadi kebenaran. Sementara kebenaran yang hakiki tenggelam oleh kebenaran yang palsu. Itu sekarang zaman medsos begitu. Nah zaman dulu begitu, cuman karena nggak ada medsos, nah, tidak ada pengulang. Cuman sampai juga ke telinga Rasulullah, ya Allah jawab, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Enggak, itu sudah benar sahabat itu. Tidak boleh dalam satu kampung ketika jihad semuanya pergi, enggak boleh. Seikut berperang, jangan. Tapi tetap ada yang harus sebagian kecil kelompok itu belajar. Tetap memperdalam kajian tafaqquh fiddin. Artinya apa? Ayat ini ingin menyampaikan pesan bahwa jihad fisabilillah itu setara dengan belajar. Belajar setara dengan jihad fisabilillah. Pahalanya sama. Makanya man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang belajar itu, orang ta'lim itu setara dengan orang jihad fisabilillah. Kenapa Islam begitu mengutamakan belajar? Karena puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah iman. Maka orang Islam itu wajib belajar agar dia bisa beriman. Puncak dari pengetahuan itu adalah keimanan. Iman itu artinya apa? Ada kesadaran bagi diri kita bahwa yang wajib ada di dunia itu hanya Allah. Itu iman. Yang wajib ada di dunia itu hanya Allah. Selain Allah tidak wajib hukum adanya. Boleh ada, boleh tidak ada. Dulunya ada, kemudian ada, dulunya tidak ada, menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Tidak ada masalah. Itu keimanan. Karena apa? Hakikatnya yang ada ini adalah sesuatu yang diadakan oleh yang maha ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi diadakan oleh yang maha ada. Wah, ruwet ini. Terpengaruh pengajian filsafat ini. Tapi insya Allah mudah dipahami. Jadi sebenarnya yang ada itu hanya Allah, ya, yang maha ada. Sementara ada yang lain ini sebenarnya tidak ada, tapi diadakan oleh yang maha ada. Siapa yang maha ada itu? Yang maha ada itu ada sebelum adanya yang ada. Mulai bingung. Jadi yang ada itu, yang maha ada itu ada sebelum kata ada itu ada. Wah, paham gak? Ketika saya menyebut ada, itu berarti ada dua makna. Ada makna waktu, ada makna tempat. Paham? Ketika saya menyebut kata ada, itu berarti mengandung dua elemen, dua unsur. Unsur waktu dan unsur tempat. Gitu? Ada di mana? Ah, berarti tempat. Kapan adanya? Berarti waktu. Lah, bedanya antara khalik dengan makhluk itu pada unsur itu. Khalik tidak mengenal unsur tempat dan waktu. Karena tempat dan waktu diciptakan oleh yang khalik, oleh Allah. Semua makhluk itu pasti melekat waktu dan tempat. Ada berapa alam? Ada 3 alam, ya, ada 4 alam. Pertama alam kandungan. Itu ada tempat, ada waktu. Lahir ke dunia, alam dunia, itu ada tempat dan waktu. Kekuburan juga ada, meskipun dimensi waktunya berbeda. Jangan pakai arloji kalau di kuburan. Sampai mati berapa kali baterainya nanti. Itu beda, dimensi waktu dan tempat, tapi ada waktu. Masuk akhirat juga sama, ada dimensi tempat dan waktu. Sehingga ada ukuran orang yang bermaksiat sekian hari, 1 hari, akhirat sama dengan 1000 tahun, 100 tahun di dunia. Bisa bayangkan kita, kalau kita bermaksiat di dunia ini 1 tahun saja, kali 100 tahun, wah itu sudah gosongnya kayak apa itu? Setara, perjalanan waktu itu untuk 100 tahun, 1 abad sama dengan 1 hari di akhirat.
Allah karena adil menyamakan. Kamu di dunia berapa lama maksiatnya? 5 tahun. Ya di akhirat juga 5 tahun. Tapi kan sudah bisa dibayangkan seperti apa gosongnya itu ya. Makanya kata Rasulullah, tipe umat Islam itu nanti masuk surga itu kan ada yang bighairi hisab, kalangan sahabat yang sudah dijamin masuk surganya. Ada yang bihisab. Lah, ada yang masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga. Ya. Dimasuk neraka dulu, dicuci, karena apa? Penduduk surga itu kan resik-resik ya. Ini kok kotor, diresiki dulu, baru dimasukkan di telaga Al-Kautsar, kemudian masukkan surga. Ada yang tipe begitu. Jadi ada yang langsung, masuk aja tanpa siratal mustaqimnya langsung. Ada yang pakai siratal mustaqim. Ada yang mampir dulu di neraka, tapi akhirnya di surga. Nah itu tipe penduduk surga. Makanya dalam Al-Quran, setiap menyebut ayat Al-Jannah, pasti diikuti dengan khalidina fiha. Orang yang sudah masuk surga, tidak mungkin keluar sudah. Tapi kalau orang masuk nar, itu bisa keluar. Kalau masuk neraka itu tidak terlalu khalidina fiha. Kecuali orang yang musyrik, orang yang munafik itu di khalidina fiha. Ya, cirinya Al-Quran kan begitu. Artinya apa? Orang masuk neraka itu bisa seterusnya, bisa sementara. Tapi kalau di surga pasti seterusnya. Nah itu. Ya. Nah kembali ke sini, jadi ayat ini menerangkan fitnah seperti itu. Allah ingin menjelaskan, langsung Allah jalla falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ya memang itu yang benar, enggak boleh semuanya pergi. Jihad bagus untuk li'ilahi kalimatillah, memperjuangkan syariat Allah agar agama Allah itu bisa bertahan. Tapi belajar ini juga tidak kalah pentingnya dari jihad. Jihad fisik. Belajar ini juga jihad. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ala la tanalul ilma illa bisittatin. Untuk bisa belajar itu butuh 6 modal. Apa itu? Yang pertama tekain, kecerdasan, wahirsin dan semangat, wabulghatin dan dana, butuh dana. Ya. Watulu zamanin juga butuh waktu yang lama. Terus apa lagi? Wa irsyadin, dan ada butuh guru yang mengajarkan. Itu komponen-komponen ini yang harus dipenuhi untuk belajar itu. Artinya apa? Kata Imam Syafi'i, butuh kecerdasan orang belajar. Kecerdasan itu artinya dalam kerangka otak kita itu sudah dalam wujud normal. Cerdas dzakain itu kalau dalam fikih yang terkena khitab itu adalah yang normal. Normal itu dzaka. Kalau yang tidak normal sudah raf'il qalam. Apa tidak normal? Idiot misalnya ya. Nah, itu sudah dianggap tidak dzakain. Makanya tidak kena beban taklif untuk belajar. Yang terkena beban taklif belajar itu adalah yang normal otaknya. Ya. Wahirsin punya semangat. Punya semangat untuk untuk belajar. Kemudian dia harus bulghatin, harus ada dana memang. Makanya tapi di zaman sekarang itu sudah karena eranya kapitalisasi ya, kapitalisme, dibalik dana itu nomor 1. Dana nomor 1. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan yang ada ini, saya termasuk korbannya. Apa yang berlaku di masyarakat? Lembaga pendidikan yang mahal itu pasti bermutu. Jenowotan. Anggapan di masyarakat kan begitu. Pokoknya yang mahal pasti berkualitas. Itu kita menganggap seperti itu. Padahal Imam Syafi'i menentukan tidak hanya 1 tapi ada 6. Kita ambil 1 karena eranya kapitalisme. Akibatnya apa? Saya juga kena pengaruh ketika mensekolahkan anak saya, ditawari sekolah yang SPP-nya murah, saya nggak percaya.
Khawatir karena anak saya gitu loh. Itu jeleknya menungso. Kalau saya ngomong ke bapak-bapak, gak apa-apa yang murah Pak, podo aja kok kualitas. Tapi begitu saya sendiri ke anak saya, ini untuk masa depan anak saya gitu loh. Terpengaruh gak? Terpengaruh saya sendiri. Hebatnya kalau ngomong ke orang gak apa-apa. Berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh mahal tidaknya. Pas tepak anak dewe. Iya betul. Saya sendiri ini pengaruh kapitalisme modern itu. Karena gimana? Saya merasa zalim. Saya mampu kok bayar, anak saya kok disekolahkan begini. Gitu loh. Ini kan hak anak saya. Nah, cari alasan pembenar. Ini anak saya punya hak. Toh jangan-jangan kemampuan saya membayar SPP anak saya itu memang rezekinya dia. Kan gitu konsep anak itu. Jadi saya sangat percaya ini. Anak itu membawa rezekinya masing-masing. Saya ketika belum punya anak masih ngontrak. Ketika punya anak bisa beli rumah. Anak satu. Anak kedua bisa punya mobil. Anak ketiga mobilnya nambah. Jabatannya nambah. Tapi istri enggak. Nah, itu artinya apa? Bukan rezeki saya, itu berarti kan paket anak itu. Paket anak itu. Saya sangat percaya itu. Kemampuan itu sangat apa? Itu rezeki anak yang dititipkan ke orang tuanya. Makanya saya ambil kesimpulan kalau kita mampu ya sekolahkan sesuai dengan kemampuan. Itu namanya tidak memaksakan kehendak. Kalau kita tidak mampu ya jangan memaksakan kemampuan. Itu definisi orang hidup yang baik itu kan seperti itu. Tidak memaksakan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau saya mampu bayar ya berarti memang itu standarnya kan gitu. Orang itu disebut berlebihan kalau melampaui standarnya. Punya mobil 1 cukup kok punya 3. Iki apa telu itu. Ya kan? Saya dulu punya ini ketika tambah anak istri itu ada mobil, oke lah cukup. Tapi ternyata tidak sepenuhnya maksimal karena ya tidak sepenuhnya ya tetap digunakan sesuai dengan fungsinya. Ketika kita berlebihan dari itu, nah itu namanya mubadzir, yaitu sesuai di luar kebutuhan kita. Nah, kembali ke ayat ini, Allah ingin menjelaskan bahwa pahala orang yang taklim kayak bapak ibu ini, maka niatkan taklim itu ibadah dan setara dengan jihad. Setara dengan jihad itu artinya apa? Na'udzubillah, kalau bapak ibu datang ke masjid untuk taklim seperti ini, di tengah jalan meninggal, maka dia dihukumi syahid akhirat. Tetap dimandikan, tetap disolati, tapi ada garansi surga. Gitu loh. Apa mampir dulu? Ya wallahu a'lam. Yang penting kan endingnya sudah happy ending. Gitu. Yang penting happy ending. Kalau persoalan dicuci dulu ya salahnya kenapa dulu kok mengumpulkan yang buat yang begitu? Kan salah kita. Tapi happy ending kita itu udah ada garansi surganya itu yang alhamdulillah kan. Husnul khotimah namanya. Persoalan dicuci dulu ya salahmu dewe lah apa kok ngelakoni ngono ya, jadi orang yang ta'lim itu hukumnya jihad, syahid kalau mati dalam proses. Makanya mahasiswa itu dia datang dari luar Jogja, datang ke Jogja untuk semangat ta'lim. Dia itu sama dengan jihad fisabilillah. Saya mendirikan pesantren khusus mahasiswa. Semangatnya itu Bapak Ibu. Saya gratiskan itu. Khusus mahasiswa. Kenapa? Ini orang-orang jihad semua ini. Mujahid semua yang datang ke sini. Dan dia ini. Paling tidak saya berharap dapat tempiasan lah. Dengan memfasilitasi orang berjihad. Itu kan sama dengan berjihad hukumnya. Man dalla ala khairin wa huwa minhu, kan sama. Misluhu. Saya menunjukkan memfasilitasi orang belajar. Semoga saya juga dihukumi berjihad juga fi sabilillah. Itu semangat saya. Makanya saya mendirikan itu karena itu tujuannya, nggak ada yang lain. Dan alhamdulillah
semenjak saya mendirikan pesantren itu, semua kebutuhan hidup keluarga saya itu dipenuhi oleh Allah. Karena saya tidak minta sama santri, saya minta kepada Allah. Ya Allah, SPP-nya tolong berikan ke saya. Saya tidak mau nagih ke santri, tidak. Kalau saya nagih ke santri, saya kan tidak elegan, Pak. Gitu? Masuk tiap bulan nagih begini. Gimana di hadapan santri saya itu? Saya tidak mau, saya gagah di depan santri. Saya tidak minta kamu tiap bulan, tidak. Silakan. Tapi tiap malam saya minta sama Allah. Ya Allah, itu SPP-nya ya Allah bayar. Dan Allah malah memberikan, memenuhi semua. Sampai di rumah saya itu, yang namanya gula, itu kebutuhan itu sampai ngeledek istri saya itu. Buka toko kelontongan gitu loh. Numpuk-numpuk, Pak. Kebutuhan hidup itu. Bahkan kebutuhan anak saya. Karena santri saya itu mulai paham ya. Butuhnya kayak ciki-ciki, itu sudah terpenuhi semuanya. Melampaui yang saya butuhkan. Itu SPP dari Allah yang bayar itu. Allah yang bayar. Kalau saya minta ke santri, enggak cukup saya, Pak. Enggak cukup. Ya, saya tagihnya kepada Allah itu. Alhamdulillah. Ada dulu itu santri saya dari Purworejo yang memang tidak mampu. Saya bantu agar belikan sepeda ontel yang bekas. Berapa? 300.000 apa? Tahu anaknya saya belikan sepeda ontel. Orang tuanya datang, Pak, pakai kol pickup. Bawa hasil-hasil bumi. Masya Allah. Ingin berterima kasih 300.000. Biayanya berapa itu dari sana? Nyewa kol pickup, hasil bumi. Orang tua tuh kayak begitu. Kenapa kok mampu? Ya Allah. Mampukan dia. Menyewa kol pickup. Mengisi kol pickup sampai penuh. Itu Allah semua. Karena saya nggak minta sama dia. Saya mintanya kepada Allah. Itu ya. Saya percaya, yakin selama ini begitu. Tapi saya memang tidak pernah pasang papan nama pesantren saya itu. Bahkan Kanwil sendiri yang nelpon saya, "Yai, itu harus diizin suratnya." Udah, saya buatkan katanya. Surat izin. Pendirian pesantren kan harus ada surat izinnya. Saya nggak berniat mendirikan kok. Ya akhirnya sama Pak Kanwil ya sudah. Ada surat piagamnya pendirian itu. Ya tapi saya taruh di dalam itu. Karena saya nggak Ya artinya kalau ada santri datang berarti ini utusan dari Allah. Itu aja. Saya sudah minta saya tidak pernah pengumuman, tidak pernah ini, ya. Karena saya takut menerima santri itu takut. Takutnya apa? Kalau santri itu datang diserahkan oleh kedua orang tuanya, berarti santri itu sudah menjadi anak saya. Tanggung jawab saya dunia akhirat. Kan nggak main-main, Pak. Makanya saya kalau kedatangan santri itu paling takut saya. Iya. Jadi saya sangat batasi sekali santri-santri itu kecuali ada referensi. Nah, misalnya anak saya mondok di pesantren ini, terus kiainya nelpon ini alumni sini ya diterima. Repot saya kalau sudah begitu. Kalau referensi kayak gitu ya sudah sami'na wa ata'na aja gitu ya. Ada referensi dari kiai anak saya ya sudah itu guru saya itu ya. Nah itu. Tapi itu jadi sekali lagi ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ta'lim itu ya belajar agama semacam ini. Puncak dari pengetahuan apapun jenisnya pengetahuan di dunia ini, itu pengetahuan itu kan sifatnya hadis baru ya. Karena produksi dari hasil akal budi manusia ya, hadis. Sementara keimanan itu harusnya menjadi pondasi sebagai yang qadim. Maka jangan sampai pengetahuan itu menjadi alat ukur dari kebenaran. Ya, menjadi alat ukur satu-satunya dari kebenaran. Tapi harusnya kebenaran terakhir itu harus menjadi parameternya adalah keimanan. Dalam agama benar itu menurut firman Allah. Ya. Tapi dalam pengetahuan kebenaran itu menurut
data dan fakta. Itu perbedaan. Nah, kebenaran akhir itu harus kayak gini, membunuh itu salah. Ya, salah. Kalau menurut hukum, menurut ilmu pengetahuan itu salah karena perbuatan membunuhnya. Tapi dalam agama bisa salah, bisa benar. Jadi membunuh bisa benar, bahkan diperintahkan membunuh. Berarti apa? Agama dalam kacamata agama bukan pada materi perbuatan, tapi bagaimana Tuhan menentukan perbuatan itu. Jadi benar dan salahnya bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Nah, itulah pentingnya kita belajar dan menakar kebenaran, menjadi alat penakar kebenaran itu. Ya kayak kita menerima ayat informasi yang bersifat luar biasa kayak Isra Mi'raj, itu kan kebenaran yang akal tidak mungkin untuk menangkap itu. Tidak muat dia untuk menangkap kebenaran bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha itu. Itu hanya bisa ditangkap oleh iman kita. Ya, tanpa iman kita tidak akan bisa menangkap kebenaran pesan wahyu itu. Ya, begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Makanya agama mengajarkan kita husnudzon. Iyyakum su'udzon. Hindari su'udzon. Sudahlah kamu husnudzon saja sama. Loh, itu orangnya itu kan. Kalau kamu su'udzon, ya bagus. Oh, su'udzon kan untuk hati-hati. Wah, itu argumen kita kan. Iya toh? Su'udzon untuk hati-hati. Oh, jangan, tidak semua orang baik. Enggak apa-apa. Kalau dalam konsep agama, kamu itu untuk kamu loh ya. Untuk kamu sebaiknya kamu husnudzon aja pada siapapun. Kenapa? Setiap manusia itu sudah punya pertanggungjawaban dirinya sendiri di hadapan Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau dia tidak baik, dia sudah menjadi beban dengan dirinya sendiri. Ngapain kita ikut mengambil beban orang lain itu? Kalau kita suudzon pada orang, itu pintu hati kita sudah mulai dibuka. Maksudnya hasud, dengki, dan lain sebagainya. Itu merusak hati. Merusak hati. Kalau artinya setan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang bersyahadat, apalagi sholat. Tidak mungkin bisa masuk. Tapi kalau kita yang membuka sendiri, ya harus enak setan sudah. Welcome. Welcome home. Apa pintunya? Kita sifat dengki, hasud dan lain sebagainya. Itu adalah pintu masuk setan ke dalam tubuh orang yang beriman. Maka kita yang sudah bersyahadat, bersolat, jangan pernah membuka pintu hati kita itu terhadap setan. Dengan cara apa? Jangan pernah suudzon. Suudzon itu pintunya sudah. Orang kalau suudzon, alasan hati-hati, lama-lama dia menjadi benci. Kalau benci, dengki. Wah sudah. Kalau dengki itu sudah tidak senang melihat orang senang. Dia senang kalau orang susah. Nah itu. Jadi dia hidupnya susah melihat orang senang. Loh apa enggak tersiksa kita? Loh kok guyu? Lah apa itu? Wah itu bajunya kok baru dari mana? Itu koruptor itu, korupsi. Itu. Hidupnya tersiksa. Tersiksa. Ngapain kita? Hidup kita tidak jelas kapan terminal akhirnya. Kok diisi dengan seperti itu? Ya kan? Bebaskan kita, biar kita itu mutmainnah, tenang, nyaman. Sudahlah, Allah sudah mengatur semuanya. Yang menjaga orang itu sudah Allah, masing-masing tanggung jawab dengan Allah. Tiap-tiap orang tuh bertanggung jawab atas kelakuannya dewe. Sudah, dia sudah menanggung dosanya sendiri, akibatnya dan sebagainya. Dia sudah bertanggung jawab dengan Allah. Gak usah kita ikut-ikutan masuk. Dia benci pada kita, enggak apa-apa. Dia sudah tersiksa dengan rasa bencinya. Ya kan? Setiap bapak ibu benci pada siapapun, hidupnya akan tersiksa dengan rasa benci itu. Tapi coba bapak ibu senang pada hidupnya akan bertambah bahagia. Karena senang itu unsur positif. Tapi kalau benci kan unsur negatif. Itu tidak bagus pada diri kita. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Iyyakum wa su'udzon. Hindari su'udzon. Hati-hati ya. Hati-hati tapi tidak harus langsung menyerang. Hati-hati itu kan defensif. Ya,
Itu jangan lebih dari itu. Akhirnya kita akan benci, kita akan dengki, menjadi hasud dan seterusnya. Na'udzubillah. Wa qawluhu azza wa jalla wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.